Halo Sobat Sang Pelaut, jumpa kembali di channel Sang Pelaut. Melihat aktor Hollywood Tom Cruise dalam adegan film ini mengingatkan saya akan sebuah aliran agama yang cukup kontroversial di Amerika Serikat, yaitu Scientology. Kalau Sobat adalah salah satu dari penggemar Tom Cruise, pastinya Sobat tahu bahwa ia adalah pengikut dari aliran ini. Meskipun akhir-akhir ini santer diberitakan bahwa Tom Cruise telah meninggalkan Scientology. Di kesempatan kali ini, bukan agama Scientology atau Tom Cruise secara individu yang akan kita ulas, melainkan sebuah kapal pesiar bernama Freewind milik San Donato Properties, sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan CSI atau Church of Scientology International. Banyak pengamat industri kapal pesiar mengatakan bahwa Freewind berpotensi sebagai kapal pesiar paling berbahaya di dunia. Meskipun demikian, Freewind masih beroperasi di wilayah Kepulauan Karibian hingga saat ini. Tuduhan ini pun bukan tanpa alasan. Kasus perbudakan dan wabah penyakit pernah terjadi di kapal ini. Freewind pun dianggap memiliki jawaban atas banyaknya kasus kematian dini yang terjadi pada orang-orang yang pernah tinggal di dalamnya. Lantas, bagaimanakah fakta yang sesungguhnya? Kita akan sedikit flashback ke masa lalu mengenai sejarah kapal Freewind. Freewind dibangun pada tahun 1968 di galangan kapal Wärtsilä Turku, Finlandia. Ia dibangun sebagai sebuah kapal feri untuk perusahaan pelayaran asal Swedia, Lion Ferry. Namun, di tengah jalan, kepemilikannya berpindah tangan ke perusahaan pelayaran Swedia lainnya, Wallenius Line, yang kemudian merubah desain kapal ini menjadi sebuah kapal pesiar. Ia menjadi kapal pesiar pertama yang dibangun di Finlandia. Setelahnya, Commodore Cruise Line mencarter kapal ini dan mengoperasikannya sebagai kapal pesiar di Kepulauan Karibia dengan nama Bohemi. Pelayaran perdananya tidak berlangsung mulus. Dalam perjalanan dari Stockholm, Swedia menuju Miami, Florida, Bohemi menabrak karang di perairan Delaro, wilayah Kepulauan Stockholm. Ia pun harus ditarik untuk melakukan perbaikan. Pelayaran perdananya di Kepulauan Karibia dimulai pada 7 Desember 1968. Bisa dibilang Bohemi adalah pelopor pelayaran kapal pesiar di wilayah Kepulauan Karibia. Ia menjadi kapal pertama yang berlayar menuju Puerto Plata dan secara reguler singgah di Cape Haitien. Bohemi juga merupakan kapal pesiar pertama yang berlayar 1 tahun penuh menawarkan perjalanan wisata 7 hari di Kepulauan Karibia yang bermula dari Miami, Florida. Karirnya sebagai kapal pesiar komersil berakhir pada bulan September 1986 ketika ia dibeli oleh Scientology dan kemudian diberi nama Freewind. Meskipun tetap difungsikan sebagai kapal pesiar, Freewind hanya diperuntukkan bagi kalangan Scientology. Secara eksklusif, Scientology menjadikan Freewind sebagai tempat training center bagi para anggotanya yang telah mencapai tingkatan paling tinggi. Dalam perjalanannya, muncullah fakta-fakta mencengangkan dan cukup kontroversial di kapal ini. Pada tahun 2011, salah seorang mantan anggota Scientology, Valeska Faris, melaporkan bahwa ia telah dipenjara di kapal ini agar tidak meninggalkan agama Scientology yang telah dianutnya ketika ia berusia 14 tahun. Saat pertama kali datang ke kapal, rencananya ia hanya akan tinggal selama 2 minggu. Namun pihak Scientology menahan paspor miliknya dan mempekerjakannya tanpa bayaran selama 12 tahun. Ia pun tidak diizinkan untuk meninggalkan kapal tanpa pengawalan selama 6 tahun. Laporan ini didukung oleh kesaksian mantan anggota Scientology yang lain. Namun kesaksian dan laporan ini dibantah oleh pihak Scientology. Pada bulan Mei 2019, otoritas kesehatan Saint Lucia mengkarantina Freewind akibat salah satu awak kapalnya terkena penyakit campak. Berdasar pada kekhawatiran telah terjadi wabah di dalam kapal, otoritas Saint Lucia tidak mengizinkan seorang pun untuk meninggalkan kapal, mengingat campak merupakan salah satu penyakit yang sangat mudah menular. Dua hal tersebut bisa dibilang hanya merupakan sebuah masalah kecil bagi Freewind. Faktanya, Freewind memiliki masalah yang lebih besar dan masih terjadi hingga saat ini. Pada bulan April 2008, operasional kapal ini sempat dihentikan ketika zat asbes biru atau blue asbestos ditemukan oleh Dewan Pengawas Kesehatan Curaçao ketika kapal ini tengah melakukan perbaikan di galangan kapal Curaçao Dry Dock Company. Blue asbestos sendiri merupakan jenis asbes yang paling berbahaya, bersifat karsinogenik dan mematikan.
Secara umum, asbes dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius pada manusia seperti penyakit pleura, asbestosis, kanker paru-paru, dan mesotelioma ganas yang dapat berkembang 20 hingga 50 tahun setelah serat asbes terhirup. Kontaminasi blue asbestos di kapal ini telah meluas dan berada dalam level berbahaya. Namun demikian, pihak Scientology berusaha untuk menutup-nutupi masalah ini dengan mengklaim bahwa tidak ada masalah asbes biru di kapal dan Freewind dinyatakan bersih dari zat tersebut setelah lulus inspeksi Dewan Kesehatan. Namun kebohongan ini akhirnya terungkap ketika pihak Scientology menyewa Nordica Engineering untuk melakukan renovasi di kapal. Nordica mendatangkan 240 pekerjanya untuk tinggal dan bekerja di dalam kapal. Setelah 1,5 bulan waktu berjalan, para pekerja melaporkan bahwa mereka menemukan banyak blue asbestos di dalam kapal. Saat itu juga, Nordica menghentikan renovasi dan memulangkan semua pekerjanya ke Polandia. Nordica pun meminta ganti rugi kepada Scientology atas kejadian yang dapat membahayakan nyawa para pekerjanya. Keberadaan blue asbestos di Freewind disinyalir sebagai penyebab banyaknya kasus kematian dini yang terjadi pada mereka yang pernah tinggal di kapal ini. Salah satu yang menarik perhatian adalah meninggalnya Pamela Mallinson, mantan direktur keuangan Scientology yang pernah tinggal di Freewind selama 9 tahun hingga 2003. Ketika ia sakit, ia dikirim pulang ke Inggris dan meninggal pada tahun 2006 karena kanker paru-paru yang tidak dapat disembuhkan. Mungkin sobat bertanya-tanya bagaimana asbes biru bisa ada di kapal Freewind. Kapal Freewind dibuat pada tahun 1968. Saat itu, asbes biru lazim digunakan pada dinding, pipa, langit-langit, lantai, dan panel-panel kapal lainnya karena asbes adalah isolator listrik yang sangat baik dan tahan api. Setelah efek buruknya pada kesehatan manusia diakui pada tahun 1970, sejak itu penggunaan asbes biru dilarang. Namun jenis asbes putih diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat-syarat keamanan yang sangat ketat. Tingkat bahaya di kapal Freewind terjadi karena usia blue asbestos yang sudah cukup tua. Serat-serat asbes yang menjadi debu dapat dengan mudah tercampur dalam udara menuju ruang ventilasi dan sistem air conditioning di kapal. Hal ini akan sangat berbahaya bagi sistem pernafasan manusia. Itulah sebabnya kapal seusia Freewind seharusnya sudah dipesituakan. Dalam beberapa kasus, kapal yang memiliki kandungan blue asbestos tinggi, pemusnahannya dilakukan dengan ditenggelamkan begitu saja di laut dalam. Menurut laporan Astra Woodcraft, sekitar 70 ton blue asbestos dilaporkan telah dibuang dari Freewind. Namun ini tidak menjadi jaminan bahwa Freewind benar-benar bersih dari zat blue asbestos, mengingat hampir semua bagian panel kapal telah disemprot dengan asbes biru ini di saat pembuatannya dan beberapa kali pada event perbaikan kapal. Dengan semua kontroversi yang dimilikinya, Freewind masih aktif berlayar mengangkut penumpang hingga saat ini. Beberapa pihak yang pernah terlibat dalam proses renovasi kapal mengatakan bahwa blue asbestos masih ada di kapal ini dan berpotensi membahayakan siapa saja yang berada di dalamnya. Namun pihak Scientology mengklaim bahwa tuduhan ini tidaklah berdasar dan tidak lebih sebagai sebuah serangan bagi mereka dari pihak-pihak yang tidak mengakui kehadiran aliran agama tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa kembali di video kami berikutnya.